Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Faisal Ilmu Ekonomi 2017 di asistensi pengantar ekonometrika ya. Kali ini kita akan membahas tentang R square, adjusted R square, serta rescaling. Oke. Sebelum itu kita mengingat kembali ya. Kita tahu ada yang namanya PRF ya, PRF atau Population Regression Function. Lalu ada SRF. SRF adalah Sample Regression Function. Di mana Population Regression Function itu adalah expected dari Y, aduh, kepencet sorry, Y given to X sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 atau beta I XI plus expected dari error given to XI. Given to XI ya, ini susah. Sorry. Ulang. Kita tahu ya PRF ya tadi ya. Expected dari Y given to X, YI given to XI adalah beta 0 plus beta I XI plus expected dari error given to XI. Dimana kalau kita memenuhi asumsi zero conditional means of error, misalnya zero conditional means of error, maka population regression function tidak memiliki error ya. Nah, kita kan nggak punya nih population regression function dan sulit. Kenapa? Karena sulit untuk mendapatkan keseluruhan data populasi. Jadi kita menggunakan sample regression function untuk diestimasi ke population, dari sampel ke populasi. Di mana kita tahu bahwa YI sama dengan beta 0 plus beta I XI atau ini beta 0 cap plus beta cap plus beta cap XI plus error cap. Nah, YI ya, plus beta 0 YI sama dengan beta 0 cap plus beta I cap XI. Ini apa? Nih. Ini adalah Y cap. Oke. Masih ingat ya teman-teman ya. Jadi YI sama dengan Y cap ya, Y cap plus U cap. Ini adalah data sampel kita. Oke. Kan sample regression function ini adalah sampel data kita. Ini adalah model kita. Ya, model kita di mana beta 0 cap plus beta I cap XI. Tanpa error dong, model kita kan tanpa error. Nah, tapi dia memiliki perbedaan antara ini dan ini, ya kan? Data keadaan sebenarnya, data sampel yang kita ambil dan model kita kan punya perbedaan. Oke. Jadi kita collect sampel dulu, terus kita regress dengan variabel independennya, kita dapat model. Nah, model ini kalau kita masukkan X-nya lagi, ternyata ada perbedaan dengan nilai Y-nya. Itu adalah ini errornya, error samplingnya tadi atau unobserved. Oke, atau U cap. Paham kita ya? Nah, lanjut. Kita setelah itu kita harus mengenal ada yang namanya SSE atau SSE ya. Terus yang kedua adalah SSR lalu SS total. Nah, ini yang harus kita pahami untuk mengetahui ataupun menjawab R square atau menentukan R square.
Nah, SSE ini bisa juga disebut sebagai MSS atau sum of square explain variable atau model sum of square. Oke. Nah, ini adalah dari explain variable atau dari modelnya. Model yang kita punya yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N Y I cap Y I cap minus Y bar kuadrat. Paham ya? Y I cap minus Y bar kuadrat. Nah, sedangkan ini adalah SSR. Sum of square regressor atau apa ya, pokoknya coba kita lihat ya lebih jelasnya. Dia adalah, nah ini sum of square residual. Oke, sum of square residual. Di mana residual kita itu yang mana? Yang ini residual kita nih, U cap. Bagaimana cara mendapatkan U cap? U cap itu adalah Y sebenarnya dikurang Y cap. Oke, kuadrat. Nah, ini sigma, jangan lupa. I sama 1 sampai N. Aduh. Unduh. Maklum ya, pemula di bidang ini. Ya. Lanjut. Nah, SS totalnya gimana? Total di bawah ya. Sigma dari I sama 1 sampai N yang sebenarnya yaitu YI minus Y bar kuadrat. Oke, mantap ya. Jadi sum of square explain atau sum of square model. Mana model kita? Ini Y cap yang kita dapat melalui misalnya habis tata ya, kita melakukan aktivitas regresi di tata, jadi kita dapat model. Perbedaan antara model dengan data yang sebenarnya itu kan U cap. Nah, tapi perbedaan antara Y cap atau Y model yang kita dapat di stata dengan reratanya, nah itu yang disebut dengan sum of square explain variable. Sum of square explain. Sementara sum of square residual atau ini kan apa? Residual kan U I cap kuadrat sigma, sama aja. Karena YI minus Y cap U cap. YI sama dengan Y cap plus U cap. YI minus Y cap U cap. Mantap ya. Dan kita tahu sum of square totalnya adalah ya data kita, yaitu YI data sebenarnya dari sampel kita dikurang dengan Y cap lalu dikuadratkan. Oke, jadi kita tahu SSE, kita tahu SSR, kita tahu SST. Nah, menurut buku Woolrich, sorry ya, agak pilek. Menurut buku Woolrich ya, kalau kita mau mendapatkan MS, nah misalnya MSE, MSR, MST, MST kayaknya nggak ada. Kita harus bagi dengan degree of freedom masing-masing. Oke. Untuk SSE, degree of freedom-nya adalah K atau banyaknya variabel di model. Untuk SSR adalah N minus K minus 1. Jadi totalnya, ada nih. Totalnya adalah N minus 1. Jadi ini DF1, DF2, ini DF. Ya, ini bukan DF ya. Ini totalnya. Oke. Jadi kalau SSE ini kita bagi dengan DF-nya, dapatlah MSE. SSR ini kita bagi dengan modelnya, dapatlah MSR. Lalu kedua hal ini MSE dan MSE dibagi MSR itu adalah F statistik. Oke, ngerti ya? Masih inget gak? Dimana punya 2 DF, DF1-nya K, DF2-nya N minus K minus 1. Sorry ya kalau tulisannya jelek banget gini. Nah, lalu apa hubungannya dengan R square?
Nah, lanjut ya. Kita jadi udah tahu nih bagaimana mencari f-stat. Di mana f-stat itu adalah join test. Tes secara keseluruhan. Misalnya kita punya 3 parameter. Jadi 3 parameter. Jadi apakah beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, ya, ini adalah HA0-nya. HA-nya itu adalah apakah beta 0 tidak sama dengan H0 tidak sama dengan beta 1, tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0. Jadi yang kita inginkan adalah reject H0 kan. Untuk reject H0 untuk join test significant. Jointly significant. Nah, ini yang kita inginkan. Menggunakan apa? Menggunakan F distribution tadi. Kita tes, kita bandingkan dengan F tabel. Atau bandingkan saja bukan F tabel ya. Iya, bandingkan dengan F tabel. Atau kalau misalnya di stata kita juga punya probability dari F. Nah, bandingkan saja langsung dengan alfanya. Jadi probability dari F, p-value dari F bandingkan dengan alfa. Kalau dia di bawah 5%, we reject 100. Kalau di atas 5%, we do not reject. Itu adalah F. Ya. Kita lanjut ke R square. Nah, kita kan tahu ya, SS total adalah SSE ditambah SSR. Oke, mantap ya. Sum of square total itu tadi sum of square dari, nah, sum of square total ya, sum of square total itu adalah sum of square dari error ditambah sum of square residual, dapat sum of square total. Oke. Nah, kalau semuanya kita bagi dengan SST, maka kita dapat SST dibagi SST 1 sama dengan SSE dibagi SST. Nah, itu adalah R square. Jadi SSE per SST itu R square. Jadi R square adalah SSE atau explain atau SSM atau MSS, biasa dipakai model sum of square. Jadi dalam hal ini sum of square explain, pokoknya explain variabel, explain modelnya dibagi SS total. Nah, jadi apa? Ditambah SSR per SST. Mantap. Kalau kita melakukan perpindahan ruas, ya bisa aja. Jadi R square, sama aja. R square sama dengan 1 dikurang SSR per SST. Mantap. Oke. Jadi kita bisa pakai SSE per SSR, SSE per SST, atau 1 dikurang SSR per SST. Mantap ya. Itu adalah R square. Nah, bagaimana menginterpretasikan R square? Lalu bagaimana menginterpretasikan R square? Kita tahu R square itu adalah tadi apa? SSE per SST, atau sama dengan sigma dari I sama 1 sampai N Y cap minus Y explain itu bentar explain. Oh ya, Y cap minus Y bar kuadrat dibagi sigma dari I sama 1 sampai N total YI minus Y bar. Oke. Nah, interpretasinya gimana? Ini kan model ya. Ya, ini kan model. Ini kan data. Jadi, nah biasanya dia dikali 100% untuk penjelasannya secara persen. Jadi berapa banyak? Ini kan variasi ya. Y cap minus Y bar. Berapa banyak variasi? Ini juga YI minus Y bar itu
variasi dari data kita. Nah, berapa banyak variasi dari sampel, dari data sampel yang mampu dijelaskan oleh model. Oke, dapat kan sekarang kan? Dari sini udah kelihatan nih. Misalnya dia 3% misalnya ya. Jadi berapa? Variasi dari data sampel ya. Ingat ini kan YI ini juga sampel kan? Ya, tapi data kita ada sampel, bukan model. Variasi dari data sampel mampu dijelaskan oleh model sebanyak 3%. Itu adalah interpretasi dari R-square. Mantap kan? Lanjut. Itu tadi baru R-square. Jadi kegunaannya untuk melihat seberapa banyak variasi dari data sampel itu yang mampu dijelaskan oleh model. Oke. Nah, biasanya dia ada di mana sih? Ada di misalnya di jadi kita tahu ya bagaimana cara mencari R-square. Misalnya ada soal, mana soalnya? Nah, ini kan kita disuruh cari koefisien determinasi. Di mana apa tadi? Koefisien determinasi itu juga atau biasanya disebut dengan R-square. Jadi gimana cara nyarinya? Ya gampang. Tinggal dapetin dua data yang tadi. Ya. Tinggal dapetin. Nah, y cap minus y bar, which is kita harus dapetin model dulu, ya kan? Kita harus dapetin model. Kalau model berarti kita harus punya parameter-parameter yang sebenarnya soal-soal yang sebelumnya atau poin-poin sebelumnya itu pasti dicari. Nah, parameter dulu kan. Nah, jadi kita kalau udah dapat model, baru kita bisa dapat nilai dari y cap. Kalau kita udah dapat nilai dari y cap, maka tinggal dikurangi dengan y bar, dapatlah SSE. Nah, data setiap data, nah y itu ini nih, nah ini tuh y ini, dimana kita kan M dan R dimodelkan seperti ini. Jadi M ini itu YI-nya. Oke. Y bar-nya ya berarti M bar. M bar. Siapanya M bar tuh? Atau di sini M kecil itu adalah M dikurang M bar. Nah, gimana tuh jadi? Gampang kan? Tinggal kita kurangi dia dengan masing-masing, dengan rata-ratanya masing-masing. Dapatlah SS total. Jadi kita tadi dapat SSE dengan cara modelnya dikurangi dengan ratanya, ya. Jadi kita kita tadi harus cari modelnya dulu. Kurangi dengan ratanya, dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah dari tadi. YI dikurang Y bar. Dikali 100%. Itu adalah R-square. Oke. Silakan dicoba sendiri. Gampang ya. Nah, ingat Y bar itu tadi butuh apa aja? Y cap butuh apa aja? Y cap butuh beta 0 cap plus beta 1 cap X. Jadi kita dapetin dulu parameter ini yang sudah berkali-kali di asistensi sudah diajarkan kan. Jadi gampang. Oke, di mana beta 0? Ingat lagi ya. Beta 0 itu beta 0 cap apa? Y bar minus beta 1 X bar. Mantap kan? Beta 1 adalah sigma dari XI min X bar YI min Y bar per sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat. Nah, data ini kan kita dapetin di soal. Lalu masukin ke sini beta satunya. Mana sih? Nah, masukin ke sini beta satunya. Ini gimana sih cara gedein kursor? Ini kecil banget ya. Kalau yang tahu tolong tulis di komen ya. Atau nanti gue juga cari-cari. Jadi kita dapat model ya. Nah, kita
masukin setiap variabel dari X-nya. Nah, kan kita dapat nih beta 0 sama beta 1-nya. Kita dapat. Ya, dapat. Maka kita masukin setiap variabel X-nya. R-nya ini dimasukin masing-masing. Masukin, dapat Y bar 1. Terus masukin semuanya, dapat datanya, dikurang bukan Y bar tadi, Y cap. Nah, Y barnya dikurang Y cap, dikuadratkan dapat SSE. Mantap kan? Lalu dibagi SST, dapatlah R square. Silakan dicoba. Oke, lanjut ya, kita ke adjusted R square. Nah, R square tuh tadi kan gunanya untuk melihat variasi dari sampel data, berapa banyak yang mampu dijelaskan oleh model. Lalu apakah bisa untuk digunakan sebagai pebanding antara satu model dengan model yang lain? Mana yang lebih bagus? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena berbeda model tidak bisa langsung dibandingkan. Misalnya yang satu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus UI. Yang kedua YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI plus UI. Tidak bisa langsung dibandingkan. Kenapa? Karena yang satu cuma punya satu variabel, yang satu punya dua variabel penjelas. Tentu R square-nya berbeda. Untuk mengetahui mana yang lebih baik, kita perlu namanya adjusted R square. Oke. Nah, gimana adjusted R square? Adjusted R square basically itu hanya seperti ini. Adjusted R square itu adalah R square tapi dibagi dengan degree of freedom-nya masing-masing. Oke. Kita tahu kan tadi SSE dibagi SST R square. Tapi kalau adjusted R square, SSE dibagi dengan apa? Dibagi dengan N minus dibagi dengan K. SSE ya kan DF-nya K. Mana tuh? Kalau nggak salah di ya DF-nya kan K. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini dibagi dengan N minus K, minus 1. Oke. Itu bisa juga. Atau pakai yang tadi. Kan sama aja. Adjusted R square sama aja tadi 1 dikurang apa? SSR, which is ya SSR dibagi SST. SSR itu apa DF-nya? N minus K minus 1. SST apa? Dibagi N minus 1. Nah, kan kita bisa otak-atik nih hal ini. Ya, hal ini kita bisa otak-atik. Nah, gimana cara otak-atiknya gini? Yang pertama, kita buat kedua hal ini menjadi atau dipisahkan. Jadi apa? N minus 1 per N minus K minus 1 kan gitu. Atas kan dibagi, yang bawah dibagi. Jadi tukeran ya. Nah, dikali dengan apa? SSR per SST atau 1 dikurang sebentar. Oke, lanjut. Nah, atau nah ini dia nih. Atau dikali dengan SSR per SST, di mana SSR per SST itu apa? 1 dikurang R square kan gitu kan. Mana SSE per SST? Kan kita punya tadi R square. Nah, kita bisa menghitung R square per SST per SSE per SST
atau SSR per SST. Oke. Nah, kalau R square itu 1 minus SSR per SST, nah berarti SSR per SST saja itu kan 1 dikurang R square kan, gitu. Nih, ulang ya. R square itu kan 1 dikurang SSR per SST. Jadi kalau SSR per SST-nya aja yang mau diambil, berarti kan R square pindah, ini pindah. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke, jadi SSR per SST sama dengan 1 dikurang R square kan, gitu kan. Nah, jadi kita substitusikan ini menjadi 1 dikurang R square. Jangan lupa kita masih belum masukkan ini, jadi 1 dikurang. Nah, ini adalah adjusted R square. Mantap. Nah, adjusted R square ini yang digunakan untuk membandingkan satu model dengan model yang lain. Mana yang lebih baik adjusted R square-nya? Semakin tinggi, semakin mendekati 1, kan antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik. Oke? Nah, tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa bandingkan. Kalau yang satu modelnya YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus UI. Yang satu len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 len XI plus UI. Kedua hal ini tidak bisa juga pakai adjusted R square. Kenapa? Karena yang satu modelnya YI, yang satu len YI. Yang satu daging mentah, yang satu daging jadi. Ini tidak bisa dibandingkan pakai adjusted R square. Jadi persyaratan untuk membandingkan adjusted R square adalah kalau pakai R square itu jumlah variabelnya harus sama, jumlah variabel independennya. Pakai R square. Kalau adjusted R square nggak harus sama, tapi variabel dependennya harus sama. Jadi adjusted R square itu punya syarat variabel dependen harus sejenis. Lalu bagaimana membandingkan YI dengan len YI? Nah, itu setelah UTS, nanti kita akan bahas. Oke? Sampai sini dulu ya untuk kali ini. Silakan dilihat-lihat lagi. Ini adjusted R square, ini cara perhitungannya. Dari mana sih angka seperti ini? Ternyata kita tahu tuh runtutannya seperti apa. Ya, ini, dan seterusnya. Silakan diulang-ulang apabila masih bingung. Mohon maaf kalau tulisannya jelek, karena masih pemula dalam menggunakan pen tablet. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sampai berjumpa di asistensi selanjutnya. Mantap jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.